Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali, dan semoga ya kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan ya dalam segala hal. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada kesempatan kali ini ya kita akan ya membahas tentang apa? Tanggung jawab orang tua terhadap apa? Pendidikan fisik. Ya, pendidikan fisik anak ya. Maka dalam pendidikan fisik ya bagi anak ini ada beberapa hal komponen yang harus dipenuhi oleh orang tua, atau yang diberikan oleh orang tua, atau yang dilakukan oleh orang tua kepada anak ya. Salah satunya ya itu adalah apa? Kewajiban ya orang tua memberikan nafkah ya kepada keluarga dan anak ya. Hal ini apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, yang disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya, yang artinya apa ya, dan kewajiban seorang ayah ya memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ya. Ini Al-Baqarah ayat 233 ya. Kemudian ada lagi sabda Rasulullah ya, Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang apa? Yang menceritakan tentang orang yang tidak menafkahi keluarganya atau istri dan anaknya ya, yang mana disebutkan Rasulullah apa? Kafa bil mar'i isman ya, ayah bisa aman yamliku ya ku tahu ya, yang artinya apa? Cukuplah seorang itu dianggap berdosa ya manakala ia menahan ya, manakala ia menahan atau tidak menafkahi ya orang yang memiliki makanan atau keluarganya itu yang berhak makanan. Ini diriwayatkan oleh Muslim ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian lagi ya itu adalah hadis Rasulullah ya, kafa bil mar'i isman ya ayyudayya mayyaku, yang artinya apa? Jadi cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ya, jadi manakala ia menelantarkan ya keluarganya, orang yang seharusnya dia beri makan ya. Jadi apa? Jadi yang termasuk ya dalam nafkah yang wajib dipenuhi ya oleh seorang ayah ya terhadap keluarganya itu adalah apa? Memberikan makanan, kemudian tempat tinggal, kemudian pakaian yang baik, kemudian apa? Ini memberikan efek atau memberikan dampak bagi kesehatan keluarganya ya, sehat jasmaninya, kemudian sehat rohaninya ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Mengikuti aturan-aturan tentang kesehatan. Jadi pendidikan fisik ini itu juga menitik beratkan bahwa orang tua itu harus memperhatikan kesehatan keluarganya ya, seorang ayah ya atau orang tua itu harus memperhatikan kesehatan keluarganya ya. Di antaranya salah satunya apa ya, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah ya, Rasulullah itu bersabda
la tasrobu wahidan kasurbil ba'ir ya, walakin isrobu ya masna wa sulasa wa sammu idza antum syarribtum ya, wahmadu idza antum arafah. Ini artinya apa? Artinya adalah apa? Jadi janganlah kalian itu minum dengan sekaligus ya, satu tegukan. Jadi satu umpamanya satu kup ya, satu gelas itu diminum dalam satu tegukan ya. Seperti halnya unta ya. Tetapi minum satu atau dua kali tegukan ya. Kemudian sebutlah nama Allah ya, bismillah jika hendak minum ya, dan pujilah Allah dengan apa? Alhamdulillah jika engkau telah selesai. Maka ini masuk dalam aturan baku ya, untuk menjaga kesehatan fisik seseorang ya. Kemudian ada lagi ya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ya, yang mana menyebutkan Rasulullah SAW itu bersabda, naha ayyatanaffasa fil ina'i au ayyan fahofihi. Itu yang artinya apa? Jadi Nabi itu melarang untuk bernafas ya di dalam bejana dan meniupnya itu tidak boleh. Jadi kalau kita minum itu tidak boleh. Kemudian ada lagi, ini yang diriwayatkan oleh Muslim ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah itu bersabda apa? La yasrobanna ahadukum qaiman. Ya, yang artinya apa? Janganlah di antara kalian itu ya, atau janganlah salah seorang di antara kalian itu minum dengan qaiman, berdiri. Ya. Faman nasiya falyastaqi. Jadi terus kalau lupa gimana ya? Maka barang siapa yang lupa ya, maka hendaklah ia memuntahkan. Baik, itu. Kemudian dalam pendidikan fisik ini yang ketiga adalah apa? Membentengi diri dari penyakit yang menular. Ya, jadi menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah peringatan bagi seorang ayah, bagi seorang ibu ya, dalam keluarganya untuk apa? Menjauhkan keluarganya daripada penyakit yang menular ya. Itu ya. Maka apa? Rasulullah ini juga bersabda tentang hal ini ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, dalam sahihnya. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda apa? Farro ya, farro minal mazdum firoroka minal asad ya. Jadi artinya apa? Artinya adalah larilah kalian dari penyakit ya, kusta ya, sebagaimana larinya engkau dari kejaran singa ya. Jadi Rasulullah sudah memberikan petunjuk, sudah memberikan arahan tentang penyakit yang menular. Kemudian ya, di dalam Sahihain ya, dari Abu Hurairah Rasulullah ini juga bersabda apa? La yuridanna mumarridun ala musihin ya. Jadi itu yang artinya apa? Janganlah sekali-kali orang yang sakit itu mendatangi orang yang sehat. Ini ditakutkan apa? Ketika orang yang sedang sakit mendatangi orang yang sehat itu ditakutkan dia akan menularkan penyakitnya kepada orang yang sehat ya. Itu. Kemudian yang keempat ya, dalam bidang pendidikan fisik itu adalah apa? Jika sakit maka harus segera diobati atau mengobati penyakit ya. Maka Jabir bin Abdullah ya, itu menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu bersabda ya, likul lidain dawaun, bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya ya. Fa idza asobat dawa'u adda'a bara'a bi'idznillah azza wa jalla.
Yang artinya apa? Jadi jika obat telah mengenai penyakit, ya, maka akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi bagi orang yang sakit berobat, mencari obat untuk menyembuhkan penyakitnya itu sebuah keharusan. Ya. Begitu ya. Ya. Kemudian ya ada seorang Arab dari sebuah pedusunan ya, ia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami harus berobat ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, ya, na'am, iya. Ya ibadallah tadawa, ya, wahai hamba Allah berobatlah. Ya. Fa inna Allah azza wa jalla, ya maka sesungguhnya Allah azza wa jalla lam yadodaan, ya, illa wado'alahu syifaan. Yang artinya apa? Ya, sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan ya suatu penyakit kecuali Dia atau Allah juga memberikan obatnya, ya. Ghairodain wahidin, ya, kecuali hanya satu penyakit. Kemudian qalu, mereka bertanya. Mereka bertanya, apa itu ya Rasulullah? Wa ma hiya? Qala, kemudian Rasulullah mengatakan al-haram. Beliau menjawab apa? Penyakit tua itu tidak ada obatnya karena memang sudah waktunya. Kemudian yang kelima ya, prinsip untuk kesehatan atau pendidikan jasmani atau pendidikan fisik itu adalah menerapkan prinsip apa? Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, ya. Maka berdasarkan riwayatnya Imam Malik ya, kemudian Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW itu bersabda ya, la dororo wala diroro, ya. Jadi tidak boleh membahayakan diri sendiri ya, dan menimpakan bahaya kepada orang lain. Jadi apa? Selayaknya kita itu harus selalu menjaga diri kita dari segala hal yang membahayakan, sehingga kita selalu diberikan kebaikan dan kesehatan. Oke, baik. Kemudian yang keenam yaitu apa? Membiasakan anak untuk apa? Untuk gemar berolahraga dan menaiki tunggangan ya. Nah, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana Bismillahirrahmanirrahim. Wa aiddu lahum mastata'tum min quwwah ya. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi ya. Dan ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Itu bahasanya Rasulullah itu bersabda, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Yang artinya apa? Mukmin yang kuat itu lebih baik ya, dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah gitu ya. Kemudian ada lagi ya yang apa namanya tentang hal ini ya, bahwasanya apa? Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah ini pernah melewati para sahabat di sebuah lapangan panahan ya, panahan gitu ya. Kemudian beliau ini memberikan semangat kepada para sahabat dengan sebuah sabdanya beliau itu ya. Apa? Irmu wa ana ma'akum kullukum. Itu yang artinya apa? Lemparlah, panahlah ya oleh kalian ya. Sesungguhnya aku bersama kalian semua. Jadi Allah itu memberikan dukungan ya, agar seorang anak, agar setiap muslim, setiap mukmin itu gemar untuk berolahraga, yang tujuannya apa? Agar dia mendapatkan kesehatan dan kekuatan. Oke, kemudian yang ketujuh itu adalah apa? Membiasakan anak untuk zuhud ya, dan tidak larut dalam kenikmatan. Karena apa? Orang-orang yang terlalu larut dalam kenikmatan ini akan memunculkan atau memberikan sebuah efek
kelemahan pada jiwa maupun fisik orang tersebut. Ya. Baik, kemudian yang kedelapan ya, itu apa? Dalam bidang pendidikan fisik ini, yang kedelapan adalah apa? Menanamkan karakter bersungguh-sungguh pada anak dan karakter perwira, memiliki mental perwira. Ya, itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Apa? Ya, ihris salama yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas, yang artinya apa? Tamaklah terhadap segala sesuatu yang memberi manfaat kepadamu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Jadi apa? Ketika seseorang memiliki karakter perwira dan memiliki kejiwaan atau karakter yang sungguh-sungguh, maka dalam hal apapun maka dia akan berusaha dengan sekuat tenaga. Oke, itu baik. Ini saya rasa ini cukup dulu ya untuk penanaman pendidikan fisik bagi seorang anak ya. Baik, mari kita tutup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.